Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, sehat semua? Badan sehat? Jasmani sehat, rohani sehat, dompet sehat. Saya lagi merhatiin nih, yang mana yang bilang alhamdulillahnya lemes nih. Alhamdulillah, berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri karena Allah pasti akan tambah berlipat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan jadi orang yang kufur nikmat ya. Ya kalau lagi diuji susah, ingatnya susahnya doang. Tapi begitu dapat nikmat lupa sama Allah. Seringkali kita dapat ujian ya yang kita ingat susahnya doang. Betul apa betul Bu? Sampai kadang-kala pas diuji kita ngerasa udah sampai titik paling rendah kayaknya udah gak kuat. Udah nyerah. Ada yang begitu? Pernah ngalamin begitu? Tapi pada saat nyerah yakin dalam hati enggak Allah pasti kasih jalan keluar buat saya. Betul apa betul Bu? Kalau ibu masih ngerasa bahwa ada jalan keluar dari Allah, selamat, berarti kita termasuk orang-orang yang masih punya keimanan walaupun hanya setitik. Insya Allah. Baik, tema kita kali ini adalah Bu, tenang ya, tenang saja ya, seberat-beratnya beban semua pasti akan selesai. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdul Kafi yang insya Allah akan menjelaskan kepada kita kajian dari surah Al-Baqarah ayat 213. Untuk itu kami persilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Ustadz David, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dan yang menyaksikan Cahaya Hati Indonesia senantiasa Allah berikan rizki yang banyak. Amin. Panjang umur. Amin. Mudah-mudahan hajatnya senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, bagaimana sehat? Kelihatannya ibu-ibu jamaah di sini dan bapak-bapak sehat-sehat semua. Kelihatan dari cara dandannya.
Oh, gimana Ustaz? Dandannya, alisnya kereng banget. Oh, ya. Modelnya zaman sekarang. Bagaimana Ustadz yang di sini kotak, yang di sini lancip? Ada yang begitu di sini. Ada. Itu menandakan bahwa kita masih sehat, masih bahagia. Alhamdulillah. Bu. Ya. Ada yang pernah diuji oleh Allah? Ada. Banyak. Alhamdulillah. Orang kalau diuji oleh Allah berarti beruntung. Kenapa? Dia masih hidup. Kalau udah nggak diuji oleh Allah berarti dia mati. Karena ulama mengatakan ad-dunya darul imtihan. Yang namanya dunia ini adalah tempatnya ujian. Begitu baru lahir ada ujiannya. Begitu sekolah ada ujiannya. Begitu mencari jodoh ada ujiannya. Begitu setelah menikah ada ujiannya. Bahkan tua pun ada ujiannya. Betul. Namun banyak sekali orang yang tak mampu menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka itu berselisih. Mereka itu menganggap bahwa setiap apa yang Allah berikan kepadanya itu tidak adil sehingga mendiskriminasi dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dalam rangka Allah itu sayang kepada kita agar kita ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu dan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa perselisihan itu bisa terjadi? Ada yang bertengkar, ada yang rebutan kekuasaan, ada yang begini, ada yang begono. Betul? Salah satunya adalah mereka salah dalam menerima dan juga menyikapi ujian. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia dahulu itu adalah umat yang satu. Satu syariatnya, semuanya hidup bahagia. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan satunya syariat ini dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi 10 generasi antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Namun banyak di antara kaum tersebut yang mulai melenceng. Begitu diuji mendapatkan harta, ternyata hartanya digunakan untuk maksiat. Begitu diuji dengan penyakit, dia menyalahkan Allah. Kemudian apa? Datang ke dukun, dengan perantara dukun mudah-mudahan bisa sembuh. Kemudian dia ada masalah, dia datang menyembah berhala. Maka apa? Lanjutan daripada ayat ini. Faba'athallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirin. Maka Allah utus para nabi sebagai mubasyirin, pemberi kabar gembira buat kita. Wa mundzirin, dan juga pemberi peringatan buat kita. Gembira kenapa? Karena kita mampu diberikan petunjuk oleh Allah berupa Al-Quran untuk mengarungi kehidupan dan menerima ujian yang Allah berikan kepada kita. Pun demikian sebagai peringatan orang yang salah dalam menyikapi ujian. Bu, ujian kan banyak ya? Iya. Banyak bentuknya. Namun dia salah menyikapi ujian tersebut, maka potensinya dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah utuslah para nabi. Maka kita gembira. Zaman dahulu berselisih tentang hari Jumat. Hari Jumat itu adalah harinya seperti ini. Orang Yahudi bilang, udah hari yang bagus itu hari Sabtu. Orang Nasrani bilang apa? Oh, yang bagus itu hari Ahad. Hari Minggu. Datang Nabi Muhammad, hari yang bagus itu adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Orang dulu berselisih tentang masalah kiblat. Orang Yahudi bilang kiblatnya di mana? Baitul Maqdis. Orang Nasrani bilang kiblatnya ada di timur. Datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kiblatnya dikasih tahu, diberikan petunjuk di Makkatul Mukarramah.
Nabi Ibrahim dijadi perdebatan dan perselisihan. Apa agama Nabi Ibrahim? Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim agamanya Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim agamanya Nasrani. Datang Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk yang benar. Nabi Ibrahim adalah Hanifam Muslima. Ternyata agamanya adalah Muslim sesuai yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka juga dahulu berdebat tentang apa tata cara sholat. Ada yang sholatnya berdiri tanpa sujud, ada. Ada yang dia sholatnya sujud aja, ada. Ada yang dia sholatnya sambil nyanyi, ada. Ada yang dia sholatnya sambil berjalan, ada. Muncullah Nabi Muhammad, beginilah tata cara sholat yang benar disempurnakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini perumpamaan dan contoh. Kita umat Islam jangan mau diadu domba dengan masalah-masalah yang furu'nya. Kadang-kadang gara-gara punten, masalah kunut nggak kunut orang berantem. Betul? Shh, jangan ke masjid itu. Kenapa? Masjid itu nggak kunut. Atau sebaliknya, shh, jangan ke masjid itu. Kenapa? Masjid itu kunut. Kan begitu. Yang kunut ada dalilnya, yang nggak kunut juga ada dalilnya. Yang salah, yang kagak sholat. Nah, betul apa kagak? Betul apa enggak? Maka jangan ribut. Kita umat Islam sering dibenturkan dengan hal-hal yang sepele. Tapi kita lupa dengan hal-hal yang besar. Bahwa setiap daripada kesatuan dan persatuan umat muslim itu adalah sebagai bentuk ujian kita untuk mempererat, untuk menyatukan daripada umat Bu, Ya. Bu, Ya. senang nggak jadi umatnya Rasul? Senang. Abu Hurairah pernah menyampaikan satu konteks yang luar biasa. Nahnul akhirun. Kita ini umat terakhir. Al-awwaluna yaumal qiyamah. Akan tetapi nanti kita umat yang pertama nanti ada di surganya Allah Subhanahu Ta'ala. wa nahnu awwalun nasi dukhulal jannah. Dan kita adalah umat yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu. Maka kalau kita diuji oleh Allah, Bu, yang pertama coba deh baca Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Ini mah boro-boro Al-Quran dijadikan pajangan aja. Maka saya sering salut dan bangga. Kadang umurnya udah 60, 70. Masih rajin ke majlis taklim. Belajar Al-Quran walaupun giginya 2 udah kagak ada. Giliran belajar makhorijul huruf saya ajarin. Ayo nek ikutin saya. Yuk bismillah. A bisa. Ba bisa. Tak bisa. Nah giliran tak. Sa itu sederhananya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Lah nenek-nenek nggak ada, giginya 2 di depan. Begitu saya coba, coba 1, 2, 3, sa, nyelos. Nenek ketawa tuh. Punten ya, nih ya. Tapi pahala atau enggak? Dapat pahala atau enggak? Dapat. Karena kita masih mempelajari Al-Quran. Jangan sibukkan orang itu tahlilan. Baca kul huwallah. Kenapa sih kul huwallah sampai 3 kali? Padahal ada dalil sahihnya. Apa? Dulu sahabat. Ya, sahabat bacanya apa? Bacanya kalau jadi imam kulhu terus. Padahal dia hafal Quran. Diaduinlah dengan sahabat yang lain. Ya, apa? Ya Rasul, ini sahabat nih bacanya kulhu mulu. Panggil, menghadap ke saya, Saudara David. Ya. Akhirnya apa? Ternyata, kenapa kamu mabaluka yaqra surat al-ikhlas? Kenapa kamu itu selalu membaca surah al-ikhlas? Jawabannya adalah inni uhibbuha. Aku senang dengan surah al-ikhlas. Apa kata Rasulullah? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Iya. Cintamu terhadap surah al-ikhlas menyebabkan kamu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita dapat ujian Bu, ikuti perintah Allah, jangan kita melenceng-lenceng mencari yang haram. Ya. Karena insya Allah kalau kita ikuti koridor petunjuk Al-Quran, sunnah Rasulullah,
ajaran Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing mendapatkan, dapat menyelesaikan ujian yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Oh, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas aja udah bisa masuk sorga ya Bu ya. Makanya di sini ibu-ibu apalnya surat Al-Ikhlas doang Ustadz. Anda bacanya ikhlas. Iya. Makanya ini kelihatan muka-mukanya, wajah-wajahnya ikhlas semua. Ya salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, siapa yang mau nanya angkat tangannya? Masya Allah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Mela dari Majelis Taklim Mushola Al-Amin. Ya. Saya ingin bertanya Ustadz, saya punya utang di pinjaman online. Saya sudah berusaha untuk bayarnya, tapi qadarullah selalu saja kurang. Kenapa Allah seperti tidak membantu saya ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mela. Ngutang sama pinjol mah ya gitu ya. Nggak pernah kira-kira kenapa tuh Ustadz, kok Allah kayaknya nggak mau nolong saya nih, kenapa ya? Silakan Iya, Ustadz. baik. Kenapa perasaan kita kalau kita berhutang, apalagi dengan hutang yang ada ribanya, perasaan susah banget buat bayar. Satu jawabannya, biar kita kapok. Bener nggak Bu? Bener nggak? Agar kita tidak lagi ngutang dengan sesuatu yang haram. Kalau kita ngutangnya sesuai dengan syariat, ya, itu insya Allah akan bantu. Tapi kalau kita berhutang, hutangnya punten dengan sesuatu yang riba, apalagi caranya salah, maka itu akan dipersulit oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga apa manusia sadar, oh iya saya nggak bakal lagi deh ngutang ke situ, kan begitu? Kenapa? Utang 10 juta bayarnya 20 juta, benar apa kagak? Benar. Ibu setuju nggak kayak gitu? Jujur, utang 10 juta bayarnya 10 juta mau? Mau. Enggak Ibu ya. Iya, itulah mengapa kadang Allah mempersulit kita, itu jawaban yang pertama. Agar kita tahu bahwa betapa sulitnya tak kala kita mendapatkan hutang yang memang tidak sesuai syariat. Ya. Cuman yang kedua, andaikan kita hutang, kemudian kita mampu ya membayar itu, tapi kadang-kadang masih ada kurang sedikit demi sedikit, ketahuilah salah satu orang yang ditolong Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang mau membayar hutangnya. Kita bilang aja Mas David kepada orang yang memang kita hutangi, mohon maaf hari ini saya tidak ada uang, insya Allah minggu depan baru ada uang. Intinya harus bicara jujur. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah sebut itu di surah Al-Insyirah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yagliba usrun yusrain. Enggak mungkin satu kesulitan itu mengalahkan 2 kemudahan. Jadi setiap itu kalau kita mau berusaha untuk mengganti hutang, insya Allah ganti hutang kita. Allah cukupkan. Tapi yang kadang-kadang orang udah punya utang, kagak mau usaha buat bayar utang. Nah, itu yang jadi Tapi kalau kita usaha dikit-dikit nyicil sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah akan bantu sampai lunas. Amin. Mudah-mudahan kita punya hutang semuanya Allah lunasi. Amin. Yang amin paling kencang berarti banyak utang. Baik, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz. Bu, Ya. jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Buat Anda pemirsa yang baru saja bergabung, tadi kita membahas permasalahan yang dekat dengan keseharian kita. Bahwa seringkali di dalam hidup kita mendapatkan ujian yang berat sampai kita seolah-olah sudah mau menyerah. Tapi karena keimanan, yakin ada Allah, tidak jarang juga Allah berikan nikmatnya, dikeluarkan kita dari permasalahan. Tapi banyak yang sudah ditolong, sering lupa. Ingatnya pas sulit aja. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Baik, untuk itu kajian kita selanjutnya masih dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Insya Allah sudah hadir bersama kita Ustadz Gilang, guru kita Al-Mukarram, Ustadz Gilang Fadl. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa di rumah. Ibu sehat ya Bu? Hari ini kita ngaji tafsir ini Bu. Tafsir Al-Baqarah ayat 214 dan lain-lain seterusnya. Dalam hidup yang harus kita fahami, kita akan mengalami kesulitan, mengalami segala persoalan dan permasalahan. Sehingga dibutuhkan tempat bersandar. Karena ternyata manusia secara psikologi makhluk yang lemah yang membutuhkan sandaran. Maka kita telah bersepakat bahwa kita mengambil agama Islam sebagai jalan selamat kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu kenapa kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita menyatakan setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita nyatakan 17 kali dalam sholat kita Ibu. Adapun ayat ini diawali dengan kata am hasibtum. 214 ini. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, ayat ini menjelaskan ketika umat Islam Bu, Bapak di rumah, umat Islam dalam keadaan tertekan, Allah menurunkan ayat ini. Dan ayat ini juga menceritakan dan menegur orang-orang yang merasa pede Bu dia. Jadi dia merasa tekanan saya ini sudah cukup, bikin saya selamat mesti masuk surga. Maka ayat ini mengawali dengan am hasibtum antadkhulul jannah. Jangan kamu menghitung-hitung kebaikanmu lalu kamu merasa kamu akan selamat. Sedangkan kamu belum merasakan bagaimana rasanya ujian yang pernah Allah timpakan kepada kaum sebelum kamu. Jadi Bu, Bapak di rumah, ketika kita memiliki persoalan, apapun yang kita hadapi tentunya dengan kita memiliki frame sebagai orang beragama, tentu harus diselesaikan dengan jalur agama. Ketika kita ditimpa persoalan, jangan tanya kenapa saya diperlakukan seperti ini, tapi lihat diri kita, evaluasi diri kita. Apakah kita sudah sejalan dengan yang Allah mau? Atau kita sudah betul-betul mengikuti apa yang diatur oleh Sayyidil Mustafa Rasul Muhammad SAW. Karena di ayat yang lain Allah menyatakan dengan terang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah menyatakan, saya nih enggak uji kamu melebihi kapasitas kemampuan kamu menahan ujian itu. Jadi saat kita sendiri merasa terperosok, kita harus memahami bahwa ada Allah yang telah meridhoi kita sebagai manusia dan harus bertanggung jawab sebagai manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak di rumah suka dengar kita selalu berbicara nanti kalau mati kita sama-sama masuk surga. Nanti surga itu ending terakhir hakullah. Tapi ada proses menuju ke tempat itu. Yang pertama kita dapat ridho dari Allah Ta'ala. Maka doanya itu ridhoka wal jannah.
dapat ridho dulu. Kalau sudah ridho ini berjalan dua sisi, Bu. Kita mengharap, ya Allah ridhoi saya, ya Allah ridhoi saya. Pertanyaannya, sudahkah kita meridhoi apa yang Allah berikan bagi kita? Allah. Jangan-jangan kita nggak ridho, tapi kita minta ridho Allah. Satu sisi kitanya nggak ridho terhadap apa yang Allah putuskan. Allah. Yang pertama, kita harus ridho kalau kita diciptakan menjadi manusia. Yang kedua, kita harus meridhoi bahwa kita diberikan akal untuk ngajak orang beribadah kepada Allah, bukan malah ngajak orang ngebangkang ke Allah Ta'ala. Baru yang terakhir, berperilaku layaknya manusia. Paham ya, Bu? Jadi sebelum kita minta ridhonya Allah, kita harus belajar meridhoi apa yang Allah Ta'ala telah ridhoi bagi kita. Kurang lebih seperti itu, dan tafsir Al-Baqarah mengajak kita untuk bersabar karena pertolongan dari Allah adalah hal yang pasti. Selama kita mengikuti ajaran, aturan, dan seluruh yang telah Allah berikan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu orang beriman apa enggak? Beriman apa enggak? Iman kepada Allah, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Benar? Ngaku. Baru nggak? Dikatakan katanya kalau orang ngaku beriman pasti akan diuji ya Kiai ya. Wala nabluwanakum bisya'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wa basyirin sabirin. Katanya, alladzina idza asabakum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada lanjutannya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Bu. Bu. Oh, ngeliatin saya semuanya. Nggak jadi ya. Ibu yang mau nanya siapa? Silakan Ibu. Masya Allah. Nama dan pertanyaannya ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Susmiati dari Majelis Taklim Anissa Taman Duta. Ya. Begini Ustadz, suami saya udah 15 tahun kerja tapi malah kena PHK. Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara saya untuk ikhlas dengan takdir Allah. Usia suami saya itu udah tidak muda lagi Ustadz, makanya saya itu merasa takut gitu dan merasa putus asa. Ya. Gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang ngalamin kayak gitu. Sudah putus hubungan kerjanya di usia yang sudah usianya di atas 50. Mau cari kerja juga ada batasan umur ya Bu ya. Ibu khawatir gimana nih nasib saya ke depannya. Silakan Kiai Fadl. Bismillah Ibu ya. Tentu kita sebagai manusia dan sebagai umat Islam, saya meyakini betul bahwasannya rizki itu ditakdir oleh Allah Ta'ala. Selama kita bersabar, selama kita yakin, dan selama kita mengikuti ajaran salafus soleh yang diwariskan oleh guru-guru kita. Dengan izin Allah, sefaham saya, kita ini manusia ini nggak ada yang nganggur Bu. Karena Allah dengan terang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ciptakan kamu untuk ibadah ke saya. Adapun yang lain-lain itu bonus saja. Kalaupun petakannya memang seperti itu, yakinilah Allah sedang memberikan waktu agar kita berfokus kepada diri kita sendiri sehingga kita mampu mendekatkan diri lebih baik ke Allah Ta'ala. Saya yakin betul itu. Caranya bagaimana? Yang pertama, membaca istighfar setiap pagi 100 kali. Yang kedua, upayakan kita membaca sholawat kepada Nabi SAW sehari 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin kita nggak langsung kaya.
Tapi paling tidak dengan memperbanyak baca sholawat, hati kita tenang. Dalam keadaan tenang, rizki itu kan min haitsu la yahtasib. Dari tempat-tempat yang kita nggak duga. Dan Allahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baiknya pemberi rizki. Dan rizki itu ditakar oleh Allah Ta'ala. Jadi saran saya yang pertama, ibu perbanyak sholat malam memohon kepada Allah sambil merenung. Berarti saya dan suami saya sedang diberikan waktu oleh Allah agar tidak menyibukkan dengan hal yang lain. Lebih menyibukkan kepada diri sendiri, memperbanyak sholawat, merenung, selebihnya saya yakin jalan itu. Karena apabila manusia berpikir dengan bekerja kita dapat uang, berapa banyak orang yang kerja itu juga nggak dapat uang banyak. Tapi berapa banyak orang yang senang berzikir, senang bersolawat, rizkinya ada aja. Dengan kata lain, Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang yang berzikir itu hatinya akan lebih tenang. Dan orang yang baca solawat, jalannya akan lebih mudah. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Terima kasih Ya, Ustaz. baik, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz. Bu, udah terjawab ya Bu ya. Ternyata kunci untuk keluar dari masalah itu adalah ketenangan. Ketenangan itu ada kalau kita dekat dengan Allah dan yakin ada Allah. Insya Allah dikasih jalan keluar. Ada rezeki kalau dari kisah Imam Syafi'i sama Imam Malik ya. Ada rezeki yang kita nggak harus kemana-mana, dia datang sendiri. Tapi ada juga rezeki yang mesti kita gerak, mesti kerja untuk ngambil. Nah mungkin nanti Ustadz akan cerita tentang itu. Ya insya Allah yang jelas yakin bahwa mayyatakila yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Faman tawakkala 'alallah fahuwa hasbuh. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee dan juga Ustadz Abdul Kahfi. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini dan jamaah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Nah, saatnya pada segmen kali ini adalah kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Baik, jamaah. Mau dapat hadiah enggak 1 juta rupiah? Syaratnya satu, harus bisa jawab pertanyaan. Siap? Siap? Lumayan loh Bu, 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Siap-siap ya. Nanti kalau saya melemparkan pertanyaan, angkat tangannya. Yang bisa nanti akan saya tunjuk dan boleh izin naik ke atas. Baik, pertanyaannya siap-siap ya. Langsung angkat tangannya yang bisa. Apa tema kita hari ini? Masya Allah. Nah ini ibu udah tahu nih kayaknya hafal. Baik Bunda silakan. Ya silakan Ibu mic-nya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dengan Ibu siapa? Ibu Indah. Ibu Indah. Baik Ibu Indah, sebelumnya pernah minum Luwak White Coffee? Pernah, alhamdulillah. Enak ya, nikmat ya, alhamdulillah. Nah pada kesempatan kali ini Luwak White Coffee berbagi 1 juta rupiah tapi dipotong pajak. Kalau bisa jawab pertanyaan yang tadi. Apa tema kita hari ini? Tenang saja ya, seberat-beratnya beban pasti selesai. Iya 100, alhamdulillah. Masya Allah. Sebentar Bu. Ini ada seremonialnya. Ini dia mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah. Baik Ibu, ini jangan lupa dipotong pajak. Nah 1 juta rupiah ini buat apa? Buat saya
infakkan ke Masjid Al-Manar. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan berkah ya Ibu, ya dunia akhirat. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Luwak White Coffee. Nah, selamat ya, jangan lupa nanti dipotong Pak. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih semangat? Masih? Ya, kalau gitu jangan kemana-mana ya, saksikan terus Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Buat Anda seluruh pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, hari ini kita sudah membahas hal-hal yang memang selalu diingatkan kepada kita bahwa Allah itu ada. Kenapa? Karena kita akan bicara mengenai beratnya ujian hidup dan bagaimana cara menghadapinya. Kadangkala pada saat menghadapi ujian hidup kita suka merasa menyerah. Atau kadangkala kita merasa ini adalah ujian. Tapi sebenarnya ini bukan ujian. Tapi ini adalah salah satu bentuk teguran Allah kepada kita. Bagaimana membedakan antara ujian dan teguran. Nah nanti ada guru-guru kita yang menjelaskan kepada kita. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di Masjid Al-Manar Depok untuk bertanya. Silahkan angkat tangan yang mau nanya. Iya mana nih ibu? Ya silahkan. Iya hati-hati bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ratu Iis Riswatini dari Majelis Ta'lim Al-Ihsan. Ya, nama ibu siapa? Ibu Ratu Iis. Ibu Ratu Iis. Oh ya siap, silakan Ibu Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya suka nanya sama saya, gimana caranya menghadapi atasan yang suka seenaknya. Semua kerjaan dikerjakan tapi atasan saya tidak pernah puas. Begitu. Gimana kira-kira menghadapinya Pak Ustadz? Jadi atasannya selalu ngasih kerjaan sama anak ibu gitu. Terus udah dikerjain nggak pernah puas. Terus gimana cara ngadepinnya? Cuma pertanyaan saya, gajinya naik nggak? Harusnya naik. Nah itu dia ya kan, udah disuruh tapi gaji nggak naik-naik ya Bu ya. Baik silakan Kiai Fadol. Makasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ratu. Silakan. Ustadz Kafi Fadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz Gilang lemparnya ke saya ini. Biar saya kena omel juga sama atasan. Baik. Ya, bagaimana cara menghadapi ya atasan yang memang tidak pernah puas dengan kinerja anak buahnya. Bu, ya. Ini pertanyaan bagus dan sering terjadi. Begini, konsep bekerja adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan semaksimal mungkin, sebisa mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Maka tak kala kita sudah melakukan dengan semaksimal mungkin dan usaha yang kita lakukan, namun ternyata atasannya masih belum puas, berarti itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan usaha yang kita bisa.
dan sesuai dengan aturan yang ada. Namun terkadang meminta lebih itu tanda orang yang kurang bersyukur. Atau mungkin yang kedua bisa jadi ada dendam pribadi terhadap seseorang tersebut. Artinya dia tidak suka dengan si A ini. Kenapa? Kalau sudah berusaha maksimal, insya Allah akan hasilnya maksimal. Tapi yang namanya pekerjaan tidak ada yang sempurna 100%. Karena yang sempurna hanyalah pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang-kadang salah. Lalu bagaimana caranya kita menyikapinya? Biarin, Bu. Itu cuma satu. Biarin atasan begitu yang gak suka dengan kita, asalkan apa? Kita udah kerja sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Kemudian udah kita lakukan pekerjaan kita. Lakukan dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Kalau kita mengurusi orang yang tidak senang dengan kita, orang yang tidak suka dengan kita, kita tidak akan pernah maju. Biarkan orang berkata apa, atasan bilang apa, biarin. Yang penting kita masih usaha maksimal. Bilang sama Pak Bos, bilang sama Pak Manajer, Pak saya sudah berusaha maksimal, ini masalahnya, ini begini. Biarin. Dia mau ngomong apa kek? Iya kan? Biarin. Keluar telinga kanan, dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Biarin, Bu. Ya anggap aja orang tua lagi ngomel, kan begitu. Iya, ini Ustadz Gilang ketawa aja ini. Ustadz, ini saya biar kagak kena omel juga, ini sama atasan. Kata atasan bilang gini, oh pantas dia gitu. Iya, itu caranya. Biarin, Bu. Bisa jadi kan kalau kita udah usaha maksimal, ya kan, sesuai dengan aturan, ternyata masih salah juga di matanya. Berarti ada dendam pribadi. Berarti ada ketidaksukaan. Udah biarin orang yang gak suka dengan kita biarin aja. Kita fokus dengan orang yang suka dengan kita. Ya. Karena apa? Kalau kita fokus dengan orang yang suka dengan kita, yang senang dengan kita akan mampu membahagiakan mereka. Tapi orang yang tidak senang dengan kita, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun atau sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, tetap salah di matanya. Bagaimana contoh Rasulullah SAW? Ia punya tetangga Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Abu Mu'aid dan lain sebagainya. Nabi baik tetap salah di matanya. Iya. Itu ya ciri-ciri daripada orang yang tidak suka dengan kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan hati. Ya, dan juga kita doakan atasannya dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustadz kadang-kala ya jadi atasan juga nggak gampang Ustadz. Betul. Udah ngasih tahu kerjainnya begini. Tiap hari dikasih tahu masih salah juga. Ada juga yang kayak begitu Ustadz. Kalau begitu kan yang salah karyawan ya berarti. Nah iya, ini kan kadang-kala kita mesti introspeksi diri juga kan gitu kan ya. Gitu ya Ustadz ya. Ini ketawa aja Ustadz Gilang dari tadi. Ustadz Gilang gak mau disalahin sama atasan ya? Iya. Baik Bu. Siapa yang mau nanya lagi, angkat tangannya. Mana. Ibu di mana? Ya di sana di ujung. Ya silakan Ibu. Wah paling ujung. Bismillah. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrayati dari Majelis Taklim Al-Humairah Teratai Taman Duta. Al-Humairah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang gak peka? Maunya dilayani, padahal kita sudah repot ngurus anak, ngurus rumah, mengurus pengolahan, pengeluaran. Hanya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang pertanyaan Ibu pas bener buat Ustadz Gilang ini. Ya. Cek, tadi Mas David saya udah bilang sama Ustadz Gilang, nih kayaknya pertanyaan selanjutnya tentang suami. Bener. Silakan Ustadz Gilang. Bismillah. Yang pertama Bu, kita harus pahami dulu bahwasannya suami istri ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Suami punya hak dan kewajiban, sedangkan istri juga punya hak dan kewajiban. Selama telah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, maka tentunya selesai. Namun dalam polemik berumah tangga hari ini, Bu, kitab-kitab kuning itu juga kayaknya kewalahan menghukumi rumah tangga hari ini. Al-Quran nyuruh ke kanan, ibu-ibu belok ke kiri. Si bapak disuruh lurus, dia berhenti. Jadi akhir-akhir ini rumah tangga ini jawabannya itu Bu, yang pertama,
hak istri harus terpenuhi dalam rumah tangga dan hak suami juga harus terpenuhi. Suami punya hak untuk ditaati oleh istrinya. Tentu dengan persyaratan. Saya sebagai laki-laki, Bu, terkadang juga nggak sepakat. Banyak orang laki-laki di luar sana, Kiai, itu mendalilkan agama saat tertekan. Oh iya, iya. Tapi saat tidak tertekan, dia nggak mendalilkan agama. Contoh, ketika ibu ibu misal mau pergi, dia bilang nggak boleh keluar. Saya imam, saya pembimbingmu, surgamu ada di telapak kaki saya. Itu lagi mentok tuh. Tapi kalau lagi waras, nggak pernah ngajak sholat, nggak pernah ngajar ngaji, nggak pernah ngajar lain-lain. Akhirnya timbul permasalahan. Seakan-akan, ini mohon maaf betul, seakan-akan agama hanya menjadi dalil bagi mereka yang tertekan. Beberapa bulan ini banyak orang tanya ke saya permasalahan rumah tangga. Ini saya ngelebarin sedikit. Iya, iya, iya. Yang pertama, ini penting betul. Bagaimana hukum ketika seorang istri meminta izin mendatangi ibu dan bapaknya, sedangkan suami nggak ngasih izin. Kata suaminya nggak boleh kamu ke rumah bapakmu, nggak boleh kamu. Si suami memutus hubungan antara si istri dengan keluarganya. Ini bagaimana dalil nas-nas kita mengatur ini? Tentu ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Rasul sudah ngasih frame. Kata Rasul, wahai suami, orang tuamu 3. Yang pertama yang melahirkan kamu. Yang kedua orang tua yang membawa kamu menuju kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang menjadi orang tua karena anaknya kamu nikahi. Maka di forum yang mulia ini, saya memohon kepada laki-laki jangan jadikan agama sebagai dalil saat kalian kepepet. Ngasih nafkah enggak. Istri harus masak. Lo masak dari mana? Uangnya enggak ada. Nanti suami mau ini harus dituruti, enggak dituruti ngamuk-ngamukan. Lah ini kan bukan anak kecil kita. Jadi ibu juga harus, yang pertama jadi ibu itu sulit. Harus banyak bersabar, banyak beristighfar dan mendidik anak yang baik. Karena Kanjeng Rasul ngerti betul bahwasannya setiap istri ini terbebani, maka Rasul ngasih fasilitas. Kata Rasul, ada doa yang tidak diverifikasi lagi oleh para malaikat. Yang mana doa ini akan menggetarkan arasnya Allah Ta'ala. Siapa? Yang pertama, doa ibu. Doa ibu tidak akan diverifikasi dan pasti mutlak diterima oleh Allah Ta'ala. Iya. Yang kedua, doa istri yang solehah. Berarti ada syarat. Yang ketiga, doa anak yang soleh dan solehah. Jadi pengajian kita hari ini, Bu, yang pertama kalau ada suami seperti itu dikasih pengertian. Setelah dikasih pengertian, yang kedua didoakan dikasih Fatihah setiap hari agar Allah beri hidayah kepada suami ibu-ibu sekalian. Yang ketiga, ya sabar saja. Ini bagian dari ujian hidup. Sekian ya, Bu. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Masya Allah, makasih Kiai. Bu, kayak dari semua panjang lebar yang terakhir Bu, sabar aja Bu. Masya Allah. Ngasih gaji enggak, tapi maunya roti disiapin, semua dilayanin. Betul apa betul Bu? Tadi pas Ustadz ngomong gitu, Ustadz, ibu-ibu di pojokan sono, saya nggak usah nunjuk orangnya mana. Dia gitu. Emang ada yang begitu tadi? Ada. Gue bilang juga apa. Ya udah, habis ini kita akan lanjut lagi, tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum berkali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempat istirahat sejenak dan kita lanjutkan lagi kajian kita. Bicara mengenai kesulitan hidup. Tadi disampaikan juga bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi pasti Allah siapkan bersama-sama dengan kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti hadir datang bersamaan dengan kemudahan. Itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah sampaikan juga oleh para kiai, kuncinya pada saat menghadapi kesulitan yang Allah berikan atau ujian yang Allah berikan kepada kita adalah ridho. Iya Bu ya? Ridho. Nah baik, sekarang siapa yang mau nanya? Boleh, mumpung masih ada guru-guru kita di sini. Silakan angkat tangannya, silakan. Oke baik, Ibu mana? Oke di sini. Silakan Ibu. Iya, mana tadi? Ibu ini, iya. Boleh berdiri? Iya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saudara saya sedang dilanda maaf. Punten. Nama teh saha, namina teh saha. Nama saya Ibu Satini dari Majelis Taklim Nur Hasanah. Oh Bu Satini, ya oke silakan boleh nanya. Maaf Ustadz, ya. Saudara saya sedang dilanda kebingungan. Ya. Ia diterima di suatu perusahaan dengan gaji besar namun ibadahnya jadi sering terlambat Ustadz. Oh. Pertanyaan saya, apa boleh mementingkan urusan di dunia yang penuh dengan tuntutan pekerjaan ya. gitu ya. Oke. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Fadl, Ustadz Gilang silakan. Bismillah, saya jawab ya Bu. Jadi yang pertama, ketika kita memohon kepada Allah Ta'ala, keluar dari kesulitan yang kita hadapi, Allah selalu punya jalan itu banyak. Lalu saat Allah memberikan jalan keluar atas apa yang kita hadapi, kita manusia ini suka lalai. Misal, sebelum kerja, sebelum dapat jabatan yang baru, ngajinya rajin. Pakai puasa. Datang terus, pakai puasa, minta doa, baca zikirnya banyak. Lalu kemudian saat Allah naikkan apa yang dia harapkan, dia dapat jabatannya atau dia dapat pekerjaan, manusia ini suka lupa. Akhirnya ketika dapat beban jabatan baru, dalilnya sibuk, nggak ngaji, zikirnya kurang, sholatnya malah jadi nggak jelas. Lalu bagaimana kalau begini posisinya? Ingatkan. Yang pertama diingatkan bahwa nikmat Allah itu banyak tapi ujian juga banyak. Ketika orang turun jabatan itu ujian dari Allah. Tapi saat orang naik jabatan itu juga ujian dari Allah. Kadang kita hanya berprasangka ujian ini hal yang buruk. Lalu hal yang baik itu adalah bagian dari nikmat. Padahal ketika turun pangkat itu ujian. Ketika naik pangkat itu ujian yang lebih besar lagi. Karena kekuasaan butuh kebijaksanaan. Kekuasaan yang baru tanpa adanya kebijaksanaan Bu, itu seperti orang terbang, pondasinya rapuh. Dia bisa rubuh kapanpun. Jadi ketika ibu diberikan oleh Allah kebaikan, maka harus lebih banyak berbuat baiknya. Itu kenapa akhir ayat Al-Baqarah ditutup dengan doa. Paham ya Bu? Apa doanya? Setelah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa alaiha maktasabat. Aku akan adil, kamu baik ya tak kasih baik.
Buruk, ya tak kasih buruk. Baru ditutup dengan doa. Begitu ya Bu? Jadi banyak berdoa dan dinasehati. Cukup ya Bu? Makasih Ustaz. Terima kasih Ibu. Bu, Ya. waktu belum dapet aja ibadahnya kencang. Begitu udah dapet, lupa. Memang manusia itu diciptakan dalam keadaan lupa ya. Begitu dikasih kemudahan ya. Begitu dikasih kesulitan, dia ngeluh. Dikasih kemudahan, dia lupa. Iya Bu ya, itu manusia. Ya silakan yang mau nanya lagi angkat tangannya. Masya Allah banyak banget, yang mana nih. Oh ya sini. Ibu-ibu juga. Yang mana yang kocok. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz akan saya tanyakan. Nama Muhni Kartini dari Majelis Taklim Anisa Kenanga Taman Duta. Iya, Ibu. Sri Hartini ya. Muning Taman Duta. Iya. Muhni Kartini. Murni Kartini. Nah, Hartini. Murni Hartini. Ya. Muhni Kartini. Mukni. Udah diulang-ulang tetap aja salah. Ibu Mukni. Muhni. Ya, oke. Ya itu dah. Ya silakan Ibu. Saya tanyakan Pak Ustadz. Ya silakan. Bagaimana cara mendidik anak di generasi yang bergantung pada internet dan sangat cepat ini? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kayaknya Ustadz Kafi nih. Silakan Ustadz. Ya baik, izin Gus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa pertanyaannya. Bagaimana cara kita mendidik anak di era yang luar biasa bebasnya, apalagi dalam mengakses internet. Kita tahu bahwa agama Islam menyuruh kita mendidik daripada anak keturunan kita sesuai dengan umurnya, sesuai dengan porsinya. Maka ikutilah daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang jadi problem bahwa terkadang pengawasan orang tua itu kurang maksimal terhadap anak dalam mengakses internet. Kadang-kadang orang tua hanya membelikan kuota internet 9 giga, 10 giga, tapi tidak tahu untuk apa digunakan daripada internet tersebut. Karena di zaman sekarang Bu, semuanya bebas untuk mengakses apapun. Baik yang halal, apalagi yang haram. Maka kalaulah anak kita masih punten di usia dini, seperti misalkan masih di sekolah dasar. Boleh kita berikan mungkin handphone, tapi jangan lupa. Bisa disetting tuh, ada di handphonenya daripada mode pengawasan orang tua. Jadi ada jamnya, ada timingnya dan lain sebagainya. Itu kalau sekolah dasar. Tapi kalau sudah naik lagi beranjak SMP, kemudian juga SMA yang dia sudah mulai mengenal daripada ya sesuatu mana yang buruk, ya mana yang baik. Artinya kalau dalam bahasa fikihnya ada mumayyiz. Ya, atau tamyiz, dia bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Maka perkenalkanlah dengan sesuatu hal yang baik dan buruk. Tapi kalau enggak juga, Bu, ada doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya apa? Allahumma, 1, 2, 3 bareng-bareng. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa waffiqna lijtinabih. Amin ya Rabbal alamin. Itu doa kita agar terhindar daripada maksiat dan mengikuti yang hak yang benar sesuai syariat Islam. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, alhamdulillah. Bu.
Kurang apa coba cahaya hati Indonesia? Ibu nanya langsung dijawab sama ustadznya. Iya kan Bu? Gimana jawabannya? Pas? Pas. Wajib diikutin. Pas aja. Pas sama di hati. Yang pas di hati belum tentu juga, iya kan? Benar sesuai ketentuan. Yang penting sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran. Ya Bu ya? Bu, kalau Ibu udah punya solusi, saya juga udah punya nih Bu. Solusi untuk ngatasin nyeri sendi dan kaku pada bagian lutut dan punggung yang akhir-akhir ini menghantui saya. Apalagi kalau bukan Wellmove. Ibu bapak tahu nggak, kaku dan nyeri sendi itu memang beresiko sekali. Seiring bertambahnya usia kita ya, awalnya sendi terasa kaku, susah digerakin. Pegel-pegel sampai akhirnya nih Bu terasa nyeri ya. Tapi tenang, kalau pemirsa di rumah dan jamaah yang ada di sini ngerasain sama seperti yang saya rasakan, kita bisa konsumsi suplemen sendi yang kualitasnya sudah terjamin kayak ini yang biasa saya minum, Wellmove. Kandungan yang terdapat dalam Wellmove ini juga nggak main-main ya Bu, karena ada glukosamin, kondroitin yang memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi. Sendi jadi lentur dan mudah digerakkan, Wellmove juga aman untuk dikonsumsi jangka panjang karena dibuat dari tulang rawan ikan laut. Untuk hasil maksimal, minum Wellmove 3 kali sehari 1 kaplet. Jangan bolong-bolong ya. Kualitas Wellmove pastinya terjamin karena diproduksi dengan standar farmasi menggunakan bahan baku yang diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Dan Wellmove juga sudah tersertifikasi halal ya. Nah sekarang saya mau nanya nih sama ibu-ibu dan bapak-bapak, ada yang pernah ngalamin nyeri sendi kayak saya? Mana coba angkat tangannya dulu semuanya. Wah semua. Semuanya dapat dong. Ya memang kalau usia remaja memang begitu ya Bu ya. Silakan mungkin ibu-ibu ya dari SMA mana ini? Silakan Ibu, Masya Allah. Allahu Akbar. Tolong dijagain, ya. SMA Taman Duta. Oh SMA Taman Duta. Tolong ya hati-hati Ibu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dipegang mic-nya Ibu. Masya Allah. Silakan boleh duduk Ibu. Iya. Awas ketinggian enggak? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aduh, Ibu dari duduk sampai berdiri aja penuh perjuangan ya Bu. Sama kayak saya Bu, Ibu pikir kalau saya lagi duduk mendadak saya diri kenapa? Kesemutan kaki saya. Baik, Ibu boleh saya kenal nama Ibu siapa? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Diah Pak Ustadz. Ibu Diah, Ya. Ibu Diah warga di sini? Warga dari Taman Duta. Taman Duta. Ibu bisa nggak cerita pengalaman Ibu seputar nyeri sendi atau otot? Silahkan Ibu. Baik, pengalaman saya nyeri sendi dan kaku-kaku ya pada sendi-sendi saya ini dari punggung sampai kaki. Kaki. Alhamdulillah ada Wellmove, saya terbantu. Oh gitu, Ibu udah nyoba? Udah nyoba. Oh udah nyoba, kalau gitu Ibu harus coba lagi di sini. Lagi, benar. Ini produknya dari Wellmove, boleh dipegang Ibu, silahkan. Baik Pak Ustadz. Maaf Ibu, silahkan Ibu, bismillah, silahkan. Ibu boleh ambil semuanya, maaf. Maaf, ambil semuanya aja Bu. Iya, silahkan. Berhadiah 1 strip ya Pak. Silakan Baik. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pakai air, silahkan. Masya Allah. Alhamdulillah, ya insya Allah ya Bu, kalau Ibu rutin konsumsinya sehari ya 3 kaplet, insya Allah itu bisa menyerahkan meredakan nyeri sendinya dan juga betul kaku-kaku. Semoga dengan minum Wellmove segala rutin masalah nyeri persendian bisa berkurang ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Buat ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mendapatkan Wellmove juga mudah loh. Karena Wellmove dapat dibeli di apotik, toko obat dan supermarket. Kalau mau praktis bisa beli online via Shopee atau TikTok. Yuk beli sebelum kaku dan nyeri sendi menghampiri. Wellmove atasi kaku dan nyeri sendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau pantun dijawab ya. Si Ayu rambutnya dikuncir.
Kita ngaji yuk. Hayo sama Kiai Munawir ngacir. Sungguh mulia pedagang kaki yang menanggung hidup. Menanggung dosa. Tanggung hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Cahaya hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang hadir insya Allah hidupnya makmur. Matanya nggak lamur. Amin. Nggak cepat makan. Bubur. Insya Allah nggak masuk. Kubur. Ya. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al Manar Kota Depok insya Allah bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah. Masya Allah Kiai sehat Kiai. Alhamdulillah. Dompet sehat. Alhamdulillah. Istri sehat. Alhamdulillah. Yang di mana? Nah, di rumah. Di rumah kan nanya. Istri gimana di rumah? Atu. Atu. Iya yang nanya. Kiai hari ini mau ngaji apa kita? Surah Al-Lail ayat 15. Hah? 15. Oh 15. 15. Iya kira-kira begitu dah. 5 bale. 5 bale, 6 bale, 7 bale. Bale-bale. 15. Nah sebelumnya kita bareng-bareng sama guru-guru kita yang ada di sini ya. Ya. Mama. Tuh 2, 3. Mama. Sampai di rumah inget nggak Bu? Sampai di rumah inget nggak? Iya. Yuk kalau nggak inget nanti kita prolog dulu ya bareng-bareng ya. Baca Al-Quran ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Bismillahirrahmanirrahim. La yaslaha illal ashqa. Tuh 2, 3. La yaslaha alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Coba yang cantik nih yang. Iya. Nah. Iya. Siji, loro, telu. La yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Sadaqallahul azim. Jenenge siapa yuk? Nur Ana. Oh Nana. Ya. Udah panggil nama akrab aja Nana. Nur Ana. Oh Nur Ana. Nur Ana ya? Iya. Nur Ana kan sama namanya sama saya. Namanya? Nawaro, Yunawiru, Tanwiron begitu. Oh, iya. Ya Allah. Asli dari mana Nur? Asli Pemalang. Pemalang? Wonge dewek? Iya. Ya Allah. Wong orang apa kok orang kepenak? Ya Allah. Pada bae ngomongnya. Bu, banyak orang Jawa? Endi tuh? Hah? Banyak? Mana orang Jawanya mana? Alhamdulillah. Jojal ngomong Jawa bisa ora? Iso. Jenengan tiang pundi?
Oh, tiang listrik. Ya Allah, subhanallah. Nah, para pemirsa, kita akan melihat ayat yang ke 16. 16. Yang ke 16 ya. Di sini ada lam bertas. Berarti dibaca alif lam. Nih. Alif lam. Alif lam. Samsi. Alif lam. Alif lam beken bagaimana? Nah, di sini ketika dibaca alif lam syamsiyah, Bo. Ya. Berarti langsung lamnya langsung ke huruf lam ya. Kan termasuk lam termasuk huruf samsi. Kan dijelaskan walamal ukhra samiha samsi. Ya. Seirama dong biar enak. Ya. Agak enak bener ya, ya Allah. Tinggal nerusin. Terus allazi kadzaba 1 2 3. Allazi kadzaba. Itu dibaca nabro. Oh, nabro. Nabro atau nabro. Kalau cewek nabro. Kalau cowok nabra. Allah. Ngaco. Ya, iya. Nabro. Kan nabro itu maksudnya apa? Neken, ditekan. Bu. Ya. Kan biasa neken kan ya? Iya, Allah. Nah, bagaimana bacanya? Kadzaba. 1 2 3. Oke, selain huruf nabro kan selain huruf yang ke-7. Maksudnya apa? Nun bertasydid, mim bertasydid, baju di toko. Baju di toko berarti huruf kol. Kolah artinya apa? Mantul ya. Iya. Masya Allah. Mantul ya. Mantul? Ya kan biasa mantul ya. Ya Allah. Masya Allah. Nah, kafnya di sini hamas ya. Berdesis ya. Kakiku kak. Kukan. Kanikakna. Minal mukni. Makinang. Kakanika. Ini mah juara lomba nyanyi semua ya. Luar biasa emang. Banget. Kompak. Ya, iya, kalau seumuran saya emang segini semua. Lagi lucu-lucunya ya. Iya, lagu apa aja bisa. Iya. Kelasnya saya umurnya. Lagunya apa tuh? Hah? Lagunya apa? Kalau ada kereta api. Tutut. Ya Allah. Kereta. TK-nya bareng ya. Ya Allah. Nah, kemudian wajawalla. 1 2 3. Wajawalla. Yang nabroh yang mana? Yang ngantuk bagaimana sih? Allah, makan getuk dauneng lembre. Cakep. Ngantuk bibirnya doble. Nah, di sini walaupun di sini ayat, kalau misalkan cara membaca secara ilmu tajwid, ini kalau ada qaf yaitu waqful ula, artinya waqaf pertama ya. Understand? Yes. Di sini, kalau di sini boleh lanjut, boleh berhenti. Sebab ada Ini kok nambah pelan jawabnya. Mau kenceng takut sakit. Wakaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini insya Allah manfaat. Amin. Ya Robbal Alamin. Makanya kita kalau mohon sama Allah tangannya diangkat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai makasih ya ilmunya ya. Bu. Senang ya Bu ya. Diingetin lagi cara baca Quran. Jangan cuma di sini aja. Sampai di rumah dibaca Qurannya. Jangan cuma 2 ayat, kalau bisa 1 lembar. Kalau bisa sehari 1 juz. Ya Alhamdulillah setiap 1 bulan kita khatam
Quran. Insya Allah. Baik, di penghujung acara ini kita akan berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kebaikan bagi kita semua di sini. Buat Anda pemirsa yang di rumah, yang saat ini sedang sakit, saat ini mendapat kesulitan, ayo sama-sama aminkan. Semoga Allah angkat penyakitnya. Allah berikan keberkahan buat kita, kemudahan, kebaikan fid dunia wal akhirah. Buat diri kita, keluarga, dan semua kesulitan kita diberikan kebaikan bersama dengan kesulitan tersebut. Jangan menyerah. Untuk itu doa kami mohon kepada Al-Mukarram Ustadz Gilang untuk memimpin doa. Silahkan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak di rumah dan yang ada di studio hari ini, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah agar kita dianugerahkan keridhaan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang memiliki masalah kehidupan Allah tunjukkan jalan yang terbaik untuk tetap bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Bihaqqin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bisyafaati Fatihah wa bin nuril Fatihah wa min hidayatil Fatihah. Amin. Allahumma arhamna bi barakati Taurati Musa wa Injili Isa wa Zaburi Dawud wa Furqani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'mati minallahi ma syaa Allah, al khairu kulluhu biyadillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bihaqqin nurin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih banyak Ustadz Kafi, terima kasih banyak Ustadz Gilang, terima kasih banyak Kiai Munawir Ngacir, ibu-ibu seluruh jamaah Masjid Al-Manar Depok, terima kasih sudah hadir. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Ayo mari kita perbaiki diri kita. Perbaiki segala kekurangan kita. Jangan banyak melihat kesalahan orang lain. Tapi yakinlah bahwa dengan perbaikan diri kita itu akan memperbaiki hidup kita. Perbaiki sholat kita, bacaan Quran kita, amal soleh kita terhadap sesama. Hingga insya Allah pada saat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah memberikan kebaikan kepada kita dengan kita ridho atas ketentuan Allah. Maka Allah akan ridho kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq wassabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu